Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rizky Naya selaku dosen dari mata kuliah Master of Ceremony, serta teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terdahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Joljani. Saya mahasiswi dari Universitas Satya Negara Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan orasi ilmiah tentang generasi muda dan gaya hidup minim sampah. Permasalahan sampah plastik menjadi isu yang sedang ramai diperbincangkan dan didiskusikan bersama. Permasalahan sampah plastik ini menyangkut kehidupan seluruh makhluk hidup di masa sekarang dan nasib generasi mendatang. Melihat dampak buruk dari sampah plastik yang menjadi salah satu dari masalah utama kerusakan lingkungan di bumi, maka sudah saatnya kita bersegera mengubah gaya hidup menjadi lebih ramah lingkungan, minim sampah, atau bisa dibilang zero waste lifestyle. Gaya hidup minim sampah dengan praktik keseharian menghindari kemasan plastik sekali pakai, pemilahan sampah, hingga pemanfaatan sampah organik menjadi kompos memang bukan hal mudah untuk diterapkan. Namun, memulai kebiasaan dalam perilaku keseharian, menerapkan gaya hidup minim sampah akan mudah dijalankan. Telah banyak kita dengar beragam komunitas secara rutin menggelar kegiatan karitatif seperti bersih sampah, bersih pantai, sungai, dan gunung. Kegiatan bersih sampah di kawasan ekosistem tersebut merupakan inisiatif yang baik. Namun, tindakan semacam beach cleaning yang menjamur di kalangan komunitas peduli sampah dan lingkungan tersebut bersifat kuratif yang sesungguhnya tidak menyelesaikan akar masalah pencemaran sampah. Perlu ada tindakan preventif, khususnya di kalangan masyarakat sebagai konsumen dari barang dan jasa yang berpotensial menjadi sumber penghasil sampah terutama plastik. Upaya pencegah di level konsumen bisa jadi langkah strategis mengurangi timbul sampah plastik secara signifikan. Selain itu, kesadaran konsumen untuk mulai meninggalkan produk seperti sedotan dan kantong plastik sekali pakai dapat menekan pemerintah, khususnya di level daerah, untuk mengeluarkan kebijakan pelarangan beberapa jenis produk plastik yang menjadi pencemar utama lingkungan. Ada gium yang mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati, yang sering dipakai pada konteks kesehatan sesungguhnya bisa diterapkan juga dalam konteks urgensi gaya hidup minim sampah. Timbulan sampah yang menjadi masalah lingkungan selama ini lebih banyak diobati seperti dengan bak sampah, ekobrik, hingga kegiatan bersih sampah. Namun, langkah mencegah timbulan sampah terutama plastik bisa diminimalis sebelum masif. Secara perlahan dan berlangsung kampanye minimalis sampah mulai dapat diterima terutama di kalangan anak muda dan kelas menengah perkotaan. Perlu diketahui bahwasannya masyarakat Indonesia tanpa disadari sejak dulu sudah menerapkan gaya hidup minim sampah. Tetapi karena efek negatif kapitalisme global membuat masyarakat Indonesia sekarang ini lupa akan identitasnya. Secara tanpa disadari, telah meninggalkan budaya leluhur yang ini sangat baik. Pada zaman nenek moyang dulu, untuk menghormati tamu, dibuatkan teh atau kopi dalam teko dan disediakan juga
gelas kecil kaca untuk menuangkan teh atau kopi. Sedangkan sekarang ini, dengan alasan praktis dan tidak repot, masyarakat Indonesia membeli air minum dalam kemasan. Penerapan gaya hidup minim sampah telah dipraktikkan oleh leluhur Nusantara. Dahulu penyajian makanan memanfaatkan daun seperti daun pisang atau jati. Kebutuhan air minum didapatkan dari proses memasak air. Tamu akan disuguhkan minuman seperti teh dan kopi, bukan air mineral kemasan. Perkembangan zaman kita akui membawa dampak baik sekaligus buruk. Keinginan untuk menghindari kerepotan seperti mencuci wabah makan dan minuman membuat penggunaan plastik meningkat drastis. Kembali pada kearifan lokal dalam upaya menerapkan gaya hidup minim sampah bukan sebuah kemunduran. Hal tersebut justru langkah maju untuk turut serta menyelamatkan lingkungan hidup. Yang kita ketahui saat ini, banyak generasi muda yang berkarya dalam membantu mewujudkan mimpi negara, terutama bagi generasi muda seperti kalangan pelajar dan mahasiswa. Tentunya akan memberikan pengaruh besar bagi lingkungan dan masyarakat ke arah yang lebih baik, yaitu menerapkan gaya hidup minim sampah. Hidup minim sampah dan hidup minimalis secara konsep hampir sama, merupakan konsep hidup yang lebih mengutamakan apa yang kita butuhkan dari apa yang kita inginkan. Namun, dari segi penggunaan barang berbeda. Hidup minim sampah akan memperpanjang masa pakai barang sehingga tidak segera menjadi sampah. Hidup minim sampah yang diterapkan adalah menghindari penggunaan barang sekali pakai, baik itu plastik, kertas, atau sejenisnya. Ada beberapa tips untuk menimbulkan hidup minim sampah. Pertama, cari tahu mengenai dampak sampah. Lalu, lakukan pencegahan penggunaan sampah. Lalu, manfaat dari penerapan hidup minim sampah diantaranya terhindari dari makanan yang mengandung pengawet, belajar membuat produk pembersih yang lebih ramah lingkungan, dan mengurangi perilaku konsumtif. Masalah sampah bukan hanya menjadi masalah perorangan saja, namun menjadi masalah global yang jika dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan kerusakan yang merugikan untuk semua aspek, bukan hanya lingkungan, tapi bagi negara juga. Oleh sebab itu, setiap orang memiliki suara yang besar untuk dapat mengarahkan pasar. Kita bisa memilah dan memilih apa yang kita ingin beli dan menolak untuk menggunakan produk yang tidak ramah lingkungan, sehingga dapat menekan produsen agar menyediakan barang yang ramah lingkungan. Kita juga bisa mengajak anak muda untuk melakukan aksi kecil seperti menyebarkan informasi tentang gaya hidup minim sampah melalui gambar, video, dan tulisan di akun sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook yang banyak orang ketahui atau orang gunakan. Jadi mereka secara langsung bisa mensosialisasikan tentang gaya hidup minim sampah dan belajar untuk melakukannya dengan konsisten agar semua orang atau semua masyarakat di Indonesia bisa menerapkan gaya hidup sampah. Mulai dari sekarang
bijak lah ya berkonsumsi dan bertanggung jawab atas sampahnya masing-masing. Dan sekarang di perusahaan-perusahaan atau perusahaan retail dia menerapkan untuk membawa kantong belanja dari rumah dan tidak menyediakan lagi kantong plastik untuk menerapkan hidup minim sampah. Dan sampai sini saja orasi yang saya sampaikan. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.